Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu, dan ekosistem itu harus jadi. Sudah ada pertanda IKN ini mangkrak. Seorang Prabowo kena getah dari ambisi Jokowi. Kita tahu bahwa IKN sampai hari ini begitu kan ya, menjadi spekulasi. Apa yang disampaikan Jokowi ini yang awalnya ingin pindah pada bulan Juli, pindah pada September, pindah lagi begitu kan ya, dan sekarang mengatakan seorang Jokowi ya tidak semudah itu untuk pindah ke IKN. Perlu persiapan yang matang. Jangan terburu-buru terlebih dahulu. Tapi rapat kemarin, sensasi kemarin, undang influencer kemarin di IKN, itu jelas-jelas hanya ingin menjadi ya sosok bahwa seorang Jokowi itu adalah membangun IKN. Ya dianggap bahwa narasi-narasi itu begitu kan ya, biar ada sensasi lah kepada masyarakat bahwa IKN itu tidak mangkrak. Coba kita lihat saja, kalau toh pada hakikatnya ini nasib IKN ini begitu kan ya, bahwa sampai hari ini Kapres ya, pemindahan ibu kota ya mestinya kan diteken oleh seorang Jokowi begitu kan. Kenapa ini dibebankan kepada seorang Prabowo? Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang akan melihat kok bisa-bisanya ibu kota ibu kota DKI Jakarta dicabut begitu kan ya, seharusnya kan diteken oleh seorang Jokowi di situ. Lantas bagaimana dengan hal-hal kayak beginian? Artinya Prabowo dibebani dengan bagaimana soal untuk meneruskan ya IKN ini. Ya kita lihat saja dengan pernyataan Refli Harun yang mengatakan jangankan 5 tahun, 10 tahun itu ogah Prabowo itu pindah ke IKN. Kita tahu bahwa persoalan-persoalan ekonomi yang kemudian diangkat hari ini oleh seorang Prabowo begitu kan, itu menjadi beban yang sangat luar biasa. Di mana beban itu ya yang diberikan oleh seorang Jokowi kepada Prabowo. Kita lihat saja nasib IKN ke depan. Ya mungkin seorang Prabowo 1 tahun mungkin bisa melakukan itu ya. Tapi di dua tahun mungkin akan sedikit lamban untuk menyelesaikan IKN ini. Karena ini akan menghabiskan uang negara berapa triliun di situ. Investor ya, kabarnya masih sedikit. Investor masih belum terbuka siapa yang menjadi investor di situ. Akhirnya saya rasa mungkin ya akan terjadi kegagalan soal IKN ini. Kapresnya juga dibebankan kepada seorang Prabowo. Bahkan ya seorang Jokowi mengatakan pindah IKN itu jangan terburu-buru. Belum siap dipaksakan akhirnya nggak baik. Kabarnya begitu. Ini menurut saya pribadi alibi-alibi luar biasa yang dilakukan oleh seorang presiden. Tidak sesuai dengan fakta yang di awal bahwa IKN sudah selesai 85% dan bahkan seorang presiden bisa ngantor di IKN. Seorang Jokowi mau pindah, berapa kali mereka pindah? Mau pindah. Sudah tidur nyenyak di IKN. Sudah ada rapat ya bersama menteri di IKN. Apakah hanya sebuah sensasi untuk dijadikan sebagai alat pajangan untuk foto sana sini, foto sana sini? Kita tahu seperti Ridwan Kamil mengatakan bahwa IKN itu ya sebentar lagi 2 bulan lagi mirip Jakarta. Tapi toh pada hakikatnya setelah ditanya lagi bahwa Ridwan Kamil mengatakan sampai 20 sampai 30 tahun untuk bisa menyaingi kota Jakarta. Saya kira dengan hal-hal kayak beginian, bagaimana yang dilakukan oleh Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta begitu kan? Banyak hal yang dilakukan seperti kelas Eropa, seperti membangun ini, membangun itu. Artinya kan ada saingan dengan IKN. IKN ini kita tahu bahwa kalau masih di bawahnya di ibu kota Jakarta, ya ngapain kita harus pindah ke situ? Ini perlu ada kewaspadaan dan kehati-hatian untuk membangun ya IKN ini. Saya bukan tidak setuju IKN, saya setuju, tapi bukan ya sekarang begitu. Karena apa? Karena yang dibangun sekarang ini setelah pasca Covid begitu kan, ya di situ ekonominya masih lesu begitu. Dan itu tidak ada dari kampanye-kampanye seorang Jokowi untuk membangun IKN. Tapi pada kenyataannya kita lihat saja bahwa IKN bisa saja mangkrak begitu kan, ya.
Jadi inilah beban dari seorang Prabowo nantinya begitu, sehingga tidak bisa berkutik begitu. Artinya bahwa capres yang kemudian yang seharusnya diteken oleh seorang Jokowi begitu kan ya, ya dibebankan kepada seorang Prabowo. Ini kan aneh begitu. Ya, untuk mencabut capres dari ibu kota Jakarta saja, lalu kemudian tidak diteken dipasarkan kepada seorang Prabowo. Kenapa tidak diteken begitu kan? Kita itu berada di ibu kota mana? Jadi kan aneh sekarang. Coba kita lihat sekarang berada di ibu kota mana begitu kan? Negara Indonesia itu berada di ibu kota mana? Uang kapresnya sudah dicabut kok begitu kan? Ya. Mau di IKN ya kita lihat saja di IKN kapresnya belum diteken, ditunggu kepada seorang Prabowo. Kenapa bukan seorang Jokowi begitu? Ya biar tahulah situasi itu ya. Biar tahu nantinya seorang Jokowi bisa beralibi dan bisa mengkambing hitamkan. Mungkin kalau ada yang menanyakan, Pak kenapa IKN ini mangkrak? Ya tanya Pak Prabowo, kan kapresnya diteken oleh Prabowo. Nah, ya seorang Prabowo kan mungkin bisa beralibi begitu kan. Ya saya tidak ambisi dengan adanya IKN. Mungkin percakapan-percakapan seperti ini mungkin nanti akan muncul di tengah-tengah isu di mana IKN itu di titik-titik akhir ya bisa saja ya ketika mangkrak bisa saja seperti itu begitu. Makanya seorang Jokowi mengatakan bahwa kapresnya itu pemindahan dari IKN begitu kan, pemindahan IKN sepatutnya ditekan oleh Prabowo. Ini kan menjadi beban kepada seorang Prabowo begitu kan. Saya kira beban-beban itu sangat luar biasa. Kok bisa-bisanya seperti itu? Bagaimana dengan ASN? Bagaimana dengan anggota-anggota DPR dan sebagainya? Masa mau pindah ke situ? Mungkin ada ogah-ogahan yang mau pindah ke situ. Nah, realitasnya bahwa sekarang ini yang kita lihat bahwa sosok Prabowo mungkin begitu kan ya, mungkin 1 tahun 2 tahun mereka mungkin masih saja berkecimpung di di IKN, tapi sewaktu-waktu mereka tidak akan bisa begitu ya, apalagi soal pindah. Kata seorang Jokowi, jangan pindah, jangan terburu-buru pindah ke IKN. Belum siap dipasarkan akhirnya nggak baik. Ini kan agak lucu juga begitu. Dan pada akhirnya orang akan melihat bahwa seolah-olah membangun IKN ini kan belum siap dan sebagainya, lalu tiba-tiba dipaksakan ya. Nggak tahu saya yang membisiki seorang Jokowi itu siapa sih sebenarnya sehingga terjadi seperti ini kan. Ini kan gimana begitu. Yang menjadi beban itu adalah masyarakat Indonesia. Bagaimana kalau IKN ini mangkrak? Bagaimana kalau IKN mangkrak? Ya wallahu a'lam lah. Ya kita lihat saja nanti seorang Prabowo apakah bisa untuk melanjutkan IKN ini. Saya kira ya mungkin dilanjutkan tapi tidak menjadi prioritas dari seorang Prabowo ya. Ya mungkin tetap dilanjutkan ya, tapi bukan menjadi prioritas itu. Tapi saya yakin bahwa Prabowo itu kan punya kampanye dan janji politik yang ada. Bagaimana untuk bisa ya janji-janji itu ya benar-benar diterapkan kepada masyarakat. Benar-benar dilakukan, tidak hanya omong-omong doang. Dan itu janji seorang Prabowo. Makanya dengan adanya seperti ini, Prabowo itu bebannya sangat luar biasa. Ya, utang-utang Jokowi berapa triliun di situ begitu. Sehingga efektivitas ini apakah bisa seorang Prabowo? Saya kira kalau hasil ngotang bisa begitu kan. Ya. Jadi artinya apa? Artinya seorang Jokowi itu bisa saja dianggap mencela-mencela begitu kan. Ya, nasib IKN ini sekarang ini tidak nentu arahnya kemana begitu. Bahkan dari segi kapresnya, dari segi mau pindahnya begitu kan. Semuanya harus terpenuhi di situ. Ya kita harus membutuhkan anggaran lagi. Dengan anggaran yang ada tinggal berapa triliun di situ. Kalau nggak salah 26 triliun begitu. Apa 25 apa 23 begitu ya. Bahkan seorang Jokowi sebelumnya juga menyampaikan ya tidak dapat memutuskan masalah putusan-putusan ya strategis ya di penghujung masa jabatan. Ya kita lihat saja seorang Jokowi sekarang sibuk kan minta maaf begitu kan. Keliling sana sini mulai dari Jawa Timur, mulai ke Irian begitu kan ya, mereka selalu membawa pengeras suara untuk minta maaf kepada masyarakat, merasa salah, merasa hilaf dan sebagainya. Tapi buat apa di detik-detik akhir seperti itu begitu sibuk minta maaf sana sini? Saya catat ada 8 kali seorang Jokowi ini minta maaf, hilaf. Yang terakhir mengatakan hilaf. Nanti di detik-detik akhir lagi dia akan mengatakan saya
mau minta maaf lagi. Apakah seperti itu politik kita? Artinya apa? Artinya kan kalau ada orang yang lengser ya atau orang yang sudah purna tugas, kalau itu dicintai oleh rakyatnya, tidak perlu ya sana sini. Cukup masyarakat yang menyambut itu. Tapi nampaknya seorang Jokowi begitu kan ya. Justru masyarakat menyambut seorang Jokowi ini adalah penjara. Diseret ke penjara. Saya nggak tahu konsepnya bagaimana, tapi yang jelas bahwa seorang Jokowi itu bisa diadili oleh rakyatnya sendiri begitu kan. Di detik-detik akhir mau lengser saja banyak saja sudah dilaporkan. Ada Habib Rizik melaporkan 5 triliun kepada seorang Jokowi. Bisa saja diseret kepada pengadilan ya dan diadili di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.